dengan baik. Sudah mandi, berpakaian rapi, lalu duduk dengan baik. Lalu saat video nanti dikirimkan dalam ibadat nanti, kami mengharapkan anak-anak kami semuanya mengikutinya dengan baik. Kalau ada bernyanyi, ikutlah bernyanyi nak. Kalau berdoa, berdoalah yang baik. Kalau renungan, dengarkanlah dengan baik, karena ya. Untuk itu, persiapkan dirinya dengan baik sebelum kita ibadah. Anak-anak, buatlah sikap doa yang baik agar kita memulai doa pembukaan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan, atas berkat-Mu yang melimpah yang kami rasakan dalam hidup kami. Allah yang maha tinggi dan penuh kemuliaan, terangilah kegelapan hati kami, dan berilah kami iman yang benar, pengharapan yang teguh, dan kasih yang sempurna dengan merayakan Pesta Fransiskus Asisi hari ini. Beri kami perasaan yang peka dan budi yang cerah, agar kami mampu melaksanakan perintah-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa mulia Santo Fransiskus, Doakanlah kami. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita dengarkan bacaan Petuah Santo Fransiskus. Hai saudara-saudariku yang terkasih dan anak-anakku yang tetap terberkati. Dengarkanlah aku, dengarkanlah suara Bapamu. Janganlah kita menginginkan dan menghendaki hal lain. Janganlah sesuatu yang lain menyenangkan dan menggembirakan kita, kecuali Pencipta dan Penebus serta Penyelamat kita, satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya yang pemurah, tak bersalah dan murni. Dari Dia, oleh Dia, dan dalam Dialah segala kemuliaan untuk semua orang yang bertobat dan yang benar, untuk semua orang kudus yang bersukacita bersama-sama di surga. Demikianlah Petuah Santo Fransiskus. Terpujilah Engkau ya Kristus. Sekarang anak-anak, dengarkanlah khotbah dengan baik. Nah, anak-anak ibu semuanya, Petuah Fransiskus tadi mengatakan, janganlah kita menginginkan dan menghendaki hal lain. Janganlah sesuatu lain menyenangkan dan menggembirakan kita, kecuali Pencipta dan Penebus kita, Dialah satu-satunya Allah benar. Jika hal ini terlaksana, maka akan tercipta damai. Apa itu damai? Damai itu adalah perasaan tenang, rasa nyaman, tanpa ada ketakutan. Seluruh pesan Fransiskus dan khotbahnya senantiasa menekankan damai sejahtera. Hari ini kita juga diajak oleh Allah dan Fransiskus juga untuk menciptakan damai tersebut. Ketidakpercayaan, ketakutan melemahkan hubungan
dan meningkatkan kekerasan. COVID-19 semakin merajalela. Ini membuat kita tidak damai. Kita takut, resah, dan tidak nyaman. Tetapi, jika dalam berbuat kita senantiasa mengandalkan Tuhan, maka damai itu tercipta. Nah, anak-anak ibu semuanya, karena Fransiskus punya ketenangan batin dan kedamaian, maka ia mampu bersahabat dengan semua ciptaan Tuhan. Nah, untuk itu anak-anak ibu semuanya, dengan pesta hari ini, mari kita bersama-sama meneladani Fransiskus sebagai pelindung sekolah kita, sekaligus kita teladani dia agar kita mampu berdamai dengan semua ciptaan Tuhan, berdamai dengan sesama, berdamai dengan lingkungan, berdamai dengan musuh sekalipun. Bagaimana cara, Nak? Nah, tentunya kita menolong teman ataupun menolong sesama. Lalu kita membersihkan lingkungan kita. Lalu apalagi? Kita menjaga kesehatan kita. Bagaimana peraturan yang dibuat oleh pemerintah dalam merawat diri dalam rangka COVID-19 zaman sekarang ini. Jadi anak-anak ibu, mari kita menciptakan ketenangan dan kedamaian dalam hati kita agar kita terhindar dari penyakit ataupun situasi pada saat sekarang dengan cara menaati protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah kita, yaitu rajin cuci tangan, pakai masker, dan menjaga kebersihan lingkungan kita. Baik anak-anakku semuanya, oke, terima kasih. Sekarang kita berdoa penutup. Marilah kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau telah memberikan kami Santo Fransiskus sebagai guru dan penuntun kami. Beri kami rahmat-Mu supaya kami dapat menyerupai Dia dalam cinta, dalam pujian, dan dalam pelayanan kami akan Tuhan Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan memerintah sepanjang segala masa. Amin. Bapa mulia Santo Fransiskus, Doakanlah kami. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bernyanyi lagu penutup. Nah, anak-anak yang baik, demikianlah ibadah singkat kita pada hari ini dalam rangka memperingati Pesta Pelindung Sekolah, yakni Bapak Santo Fransiskus Assisi. Nah, sekarang anak-anak diharapkan untuk membaca riwayat singkat Bapak Pelindung Sekolah kita, Santo Fransiskus Assisi.
ringkasan hidup Fransiskus Assisi. Hidupnya diresapi nasihat-nasihat kesempurnaan Injil, kerendahan hatinya, hidup sederhana mencintai segala ciptaannya, menghayati semangat persaudaraan. Nah, inilah hidup yang ditawarkan. Rendah hati, mencintai sesama dan lingkungan. Semangat pertobatan. Nah, anak-anak, nilai hidup Fransiskus Assisi yang dapat diimplementasikan dalam hidup. Tolong menolong, membantu sesama yang kesulitan. Nah, mintalah bantuan kepada Tuhan dan menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Nah, anak-anak, dan bersyukur dalam keadaan apapun. Oke anak-anak, sekarang kita membaca prinsip Santo Fransiskus. Setelah kalian membaca 3 prinsip Santo Fransiskus, nah sekarang kalian juga dapat membaca beberapa pengalaman Santo Fransiskus bersahabat dengan alam, yakni dengan binatang. Nah, Santo Fransiskus juga berkhotbah pada burung-burung. Nah, juga ikan mengucapkan terima kasih. Dia bersahabat dengan ikan. Dan juga lagu Sang Jangkrik, dia bisa menghayati lagu Sang Jangkrik. Nah, anak-anak, dan berikutnya dia sangat menyayangi biri-biri. Dan burung gagak makan bersama para biarawan dan bersama Fransiskus. Lalu cacing pun patut dikasihani. Nah, lalu bersahabat dengan serigala. Sangat mengagumkan. Dan yang berikut terakhir, burung pipit menyanyikan lagu duka dengan gembira pada wafat Santo Fransiskus Assisi. Nah, anak-anak, demikianlah beberapa pengalaman Santo Fransiskus bersahabat dengan alam atau binatang, di mana sampai dia wafat, burung-burung pun ikut bersahabat dengan dia, yakni berkicau atau bernyanyi untuk mengiringi kepergian dia ke surga.